Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kebenaran firman Allah yang akan kami sampaikan sehubungan dengan bulan Desember, perayaan-perayaan Natal sedang dikumandangkan. Karena itu firman Allah pada pagi hari ini saya memberikan sebuah judul kabar baik bagi semua bangsa. Yang terambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-11, bunyi firman Allah. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang dikasihi Kristus, satu pesan Natal buat kita umat manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah melalui perantaraan malaikat untuk menyampaikan kabar baik para pengembala di padang Efrata, di mana ada kesukaan besar buat satu bangsa, semua bangsa di seluruh dunia, di mana Dia lahir, Sang Natal Kristus itu. Di dalam Natal kita tahu bersama ada kasih yang sempurna, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Ada belas kasihan Allah buat umat manusia, yaitu melalui pengampunannya. Sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3:23. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karena kasih karunia Allah kita manusia diselamatkan. Bahkan kitab Roma pasal yang kelima yang ke-8 dikatakan jauh seluruh manusia diampuni pelanggaran oleh Bapa, oleh Allah. Manusia telah menerima, saudaraku, pengampunan yang luar biasa dari Allah. Karena itu dikatakan dalam kebenaran firman Allah, ada damai, sukacita, Natal yang akan diperoleh oleh umat manusia. Sebagaimana Allah berbicara melalui perantaraan malaikat untuk menyampaikan lawatan kepada para gembala-gembala yang sedang mengembalakan di padang Efrata. Ada sukacita. Karena apa? Yesus hadir melalui Natal agar kita semua terbebas dari berbagai ikatan belenggu dosa, saudara. Bahkan agar kita terbebas dari angkara murka, tipu muslihat, serta perbudakan kuasa kegelapan itu yang sedang mencengkeram kita umat-umat Allah, umat-umat manusia. Yesus lahir agar kita memperoleh hidup. Sebab di dalam Dia ada hidup. Ada kehidupan kekal sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Natal kita bisa rasakan kehadirannya, saudara. Sampai saat ini, sampai saat kekinian, Natal yang kita rayakan hingga sekarang, saudaraku, menunjukkan bahwa tangan kemurahan Allah masih terbuka bagi semua orang. Tidak kita tahu bahwa kasih Natal itu dapat dinikmati, dapat dirasakan, dapat dialami oleh semua orang.
Ketika orang itu lemah, dia datang memberi kekuatan baru. Ketika seorang itu mengalami penyakit, lumpuh, buta, tuli, bahkan berbeban berat, saudaraku, dikatakan oleh kitab suci, dia mampu memulihkan kebutuhan umat Allah. Sebagaimana yang tertera dalam Matius pasal 11 ayat 28 hingga 29. Dan Matius 8 ayat yang kelima. Yang lumpuh dipulihkan, bisa berjalan. Yang buta bisa melihat. Yang tuli bisa mendengar. Saudariku, sebagaimana dikatakan dalam Lukas pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat 46, di mana seorang anak pegawai istana, dia dipulihkan oleh Tuhan berkat kasih Natal. Haleluya. Dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, di sana dijelaskan juga bahwa karena kasih Natal memulihkan kondisi dan keadaan umat manusia. Saudariku, Natal menunjukkan bahwa pekerjaan pelayanan, bahkan kesaksian masih harus terus dikerjakan untuk menjadi berkat bagi semua umat manusia di dalam dunia ini. Sebagaimana komando agung Yesus. Sebenarnya disadar tidak, ada itulah komando agung Yesus itu adalah kasih Natal. Adalah mewartakan kabar baik bagi semua bangsa. Kabar keselamatan bagi semua orang. Itulah komando agung Yesus. Dalam Matius 28 dan 18 sampai 20. Sebab hanya lewat kelahiran Yesus, dia reinkarnasi, dia adalah manusia 100%, namun dia juga adalah Allah 100%. Kita manusia dapat dibebaskan dan diselamatkan, saudaraku. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 1:21, bahwa dia adalah juru selamat. Artinya apa? Dia juru selamat, artinya dia Tuhan di atas segala Tuhan. Adalah menolong umat manusia, menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Sebagaimana yang disampaikan dalam nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya menubuatkan tentang Sang Natal itu dalam Yesaya pasal 7 yang ke-14. Dan dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Itulah Natal, merupakan kesukaan besar bagi seluruh bumi. Sebagaimana yang dikatakan dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 10 hingga yang ke-20. Kabar baik datang kepada gembala-gembala yang mengembalakan domba di Efrata. Saudaraku, mereka mendapatkan kejutan Natal. Lawatan Allah melalui perantaraan malaikat memberikan lawatan kepada para gembala di padang. Para gembala adalah representasi dari kehidupan hidup sederhana umat manusia, hidup sederhana, saudariku, dilawat oleh Tuhan melalui kasih Natal. Para gembala di padang adalah gambaran kehidupan hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana tetapi tidak dilupakan oleh Tuhan, saudariku. Dan demikian juga kasih Natal juga adalah memberikan lawatan juga kepada orang-orang intelektual, orang-orang yang difasilitasi oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di dunia. Sebagaimana yang ditulis dalam Matius pasalnya yang ke-11. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa kasih Natal itu adalah Tuhan melawat para Majus dari timur. Para Majus dari timur adalah gambaran dari orang-orang intelektual yang dilawat oleh Tuhan. Memberikan kabar baik, kabar sukacita. Melalui apa? Dikatakan oleh firman Allah, sebagaimana dilakukan oleh para Majus dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai ayat 11.
Dikatakan mereka yang pertama-tama mereka lakukan adalah sujud sembah kepada Sang Natal itu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari timur tadi, para majus dari timur tadi. Mereka membawa persembahan yang berbau harum karena kelahiran Kristus membawa keselamatan, saudaraku. Haleluya. Karena itu mari kita semua bersama-sama dengan para malaikat memuji dan meninggikan namanya yang kudus. Itu sebagaimana kesaksian Injil Lukas pasal 2 ayat 14 menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini untuk kesaksian karena Dia ada di antara kita melalui Natal. Natal yang sedang dikumandangkan, yang disampaikan kepada seluruh kaum, bahasa, seluruh suku bangsa di dunia ini. Sebagai sebuah kesaksian bahwa Tuhan telah hadir di dalam dunia karena kasih-Nya yang begitu besar. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Bapa kekal itu mengirimkan Sang Putra sebagai representasi daripada setiap problem dan masalah yang sedang menimpa umat-umat manusia di seluruh dunia. Itulah Natal, saudaraku. Dikatakan Dia mengarunikan anaknya yang tunggal buat kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Haleluya. Karena itu pada pagi hari ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat kita merayakan Natal. Isa Al-Masih, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang perjalanan di bulan Desember, saudaraku, biarlah kasih Natal melimpah ruah dalam hidup kita. Haleluya. Demikian kebenaran firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua, umat-umat Allah yang menikmati kasih Natal pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, di mana kasih Natal adalah perbuatan yang dilakukan oleh Allah melalui Sang Putra, itulah Kristus Yesus yang diutus dari sorga untuk datang ke dalam dunia memberikan keselamatan kepada manusia melalui pengampunan dosa. Karena itu kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kau menghadiah hidup kekal kepada kami umat manusia melalui perantaraan Sang Putra, itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Biar kiranya di perayaan Natal ini kami menghadirkan Kristus Yesus senantiasa ada dalam hidup kami. Itu dapat dibaca, dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh banyak orang. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.